Tuh lihat, guru kamu yang ada di sini Kiai Khalil, nggak ada khutbah kan? Nggak khutbah, tapi dia ngajar. Ya, hasilnya banyak, muridnya kelihatan nampak. Loh, kadang-kadang nggak ngajar. Di Pasuruan itu ada Kiai Hamid itu, nggak ngajar. Artinya ngajar nggak seberapa begitu. Tapi dengan sikapnya dia, sudah orang bisa ngikuti jadi baik sudah. Jadi soleh dengan tawaduknya, akhlaknya, sabarnya, begitu. Tadi saya katakan, dia saatul ihtimal waluzumul hilim. Nah, saya ceritakan diri saya sama Kiai Hasani di sini. Saya masih muda itu keras itu. Ya, saya kadang-kadang marah sama bupati gitu dulu itu. Gak seneng sama pemerintahan. Masih muda, masih nom kan karena PDW kadang-kadang. Waktu itu Kiai Hasani sering ke Pak Dade Angga. Waktu itu saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai Hasani baik. Kiai Hasani, saya eman sampean ke Pak Dade Kiai Hasani, bupati. Biar bupati kesampaian aja lah. Oh, saya nasihati Beb. Saya ke sana bukan minta apa-apa, saya nasihati. Iya, tapi mereka itu pakai namanya antum Kiai. Kalau antum ada pesen ke sana, ngomong sama saya, nanti saya yang akan tegur sama dia, Bu. Dengarkan dia. Masya Allah. Terus mau pulang, sudah saya pulang Kiai. Di kantongnya semuanya kayak nokabe duit yang aku. Duh Kiai, saya bukan ini. Enggak, saya senang Beb. Belum pernah ada yang ngomong gini sama saya, kata dia. Saya senang, kata dia, saya senang. Mudah-mudahan terus negor gini sama saya. Bukan apa. Ini gambaran, ini Kiai Hasani melihat ini anak muda. Walaupun misalnya kurang pas, tetapi dia menghargai. Ini cara penyelamatan ini. Kiai Hasani kan duwe apa-apa, sampai meninggal tidak punya apa-apa kan. Mobil juga tidak punya. Sepeda motor dan duwe. Ya, memang tulus. Cuma saat itu saya lagi bergelora gitu. Saya lagi bergelora. Cuma Kiai Hasani tidak marah. Ini luzumul hilim. Ini luzumul hilim. Tapi saya terinspirasi. Berarti saat itu Kiai Hasani adalah mendukung saya, cuma tidak dengan cara saya. Dia punya cara sendiri. Itu adalah penting untuk dipahami. Karena itu nggak bisa orang dengan kaku-kakuan merasa dirinya menang sendiri, merasa hebat. Nggak bisa. Banyak di Indonesia syuyuh yang mereka tadi itu adalah orang yang istimewa. Cuma memang yang digandrungi kadang-kadang yang bukan istimewa. Nggak disebut, nggak diceritakan yang model-model begitu. Ya? Banyak sering saya ketemu kok. Ada juga saya sering kepada Kiai Badri. Itu guru saya itu Kiai Badri itu. Sering dia tadi itu membimbing saya, tapi dia tidak mau mengajari gitu. Kenapa? Saya tidak mau mengajari habaib, kata dia. Ya, tapi saya banyak mengambil ilmu daripada beliau. Akhlak, tawadhu, tidak mau dia dikasih sarung dari pejabat nggak mau, tapi sarung dari saya dipakai masih sama Renda. Dipakai sama saya, sama beliau. Nah, pernah datang ke rumahnya, pakai mobil, baru pertama bisa mobil, nyetir mobil. Sok ini Taufik nih. Di muka Kiai Badri itu ada pohon kelapa. Duduk di situ ngomong-ngomong. Ini dilatih sama Kiai Badri. Itu Kiai Badri 40 tahun puasa mudahar. Itu kalau buka sama sahurnya satu makanan dok. Jadi jam 10 maghrib minum
makan kurma sama air, jam 10 makan sak sahur gue. Buka sak sahur dari siji. Pernah saya tegur itu dulu tuh, Kiai, Nabi itu menyatakan afdhalus siyam siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Lah kok sampean so mudar? Bib, saya pernah 2 hari tidak puasa, 2 minggu di rumah sakit saya. Jadi saya harus puasa, Bib. Mungkin bisa wajib ini puasa bagi saya, karena kalau enggak saya sakit. Sudah 40 tahun saya, kata dia. Gulanya tinggi, makan sehari 400 gulanya. Alhasil panjang cerita, pulang sok atret seret kena pohon kelapa dowor. Paket di Badri. Tak telok peyok. Bias Kiai, rasa tau pulang saya. Dapat berapa hari datang lagi situ. Tahu no pohon kurma, pohon apa? Pohon kelapa. Loh Kiai, mana pohonnya? Tak tegur, Beb. Kenapa? Supaya enggak nabrak lagi sampai yang itu. Masya Allah. Jadi seneng kalau ketemu yang gitu-gitu itu, seneng ya. Waktu kecil dulu saya nakal saya. Nih tak kasih bukti saya nakal dulu. Nih bidat nih. Kenapa? Lari ngekop pot dor, pecah potnya sampean. Ya semaput saya. Sakit ini, sakit. Saya main-main di kuburan dekat rumah itu, main-main di tengah situ. Kiai Hamid itu kalau ziarah Habib Ja'far belum sampai di pintu kuburan sudah dicopot sandalnya. Tidak pernah di kuburan itu kalau ziarah gurunya Habib Ja'far pakai sandal, dicopot sandalnya, jalan. Pulang dari situ kelihatan saya ini kok perbanan, diparani ke tengah kuburan. Seiring saya itu, sini saya, iya datang salaman sama Kiai Hamid. Kenapa ini ya? Jatuh ya, jangan nakal, kasihan umiknya. Iya Kiai, tak doa no ya biar sembuh ya. Oh iya Kiai boleh, dan doa no. Waktu itu yatim saya. Jangan nakal ya, diparani di tengah kuburan. Ngereken sama orang diperhatikan, begitu ulama itu, alim itu. Jangan jadi alim nanti gampang tersinggung. Sopo kon ngajari aku, ngiling no aku misalnya. Anak wong biasa misalnya. So arek nakal libuan sini. Enggak begitu. Ini adalah bagaimana ciri khas orang yang alim beneran tadi itu. Faham tuh ya? Ya saya sengaja ceritakan ini supaya Anda tidak gandrung dengan sing model-model anyar. Banyak di Indonesia sulaha, aulia, ulama, al-amilin, banyak. Bukan tidak banyak ada di sini. Dan alhamdulillah Al-Fakir sering menemui orang-orang itu. Ya, bukan dari golongan habaib. Ya, bukan dari golongan habaib juga Al-Fakir menyaksikan orang-orang itu. Alhamdulillah.